Cerita terhebat dalam Al-Quran, episode kelima, pembebasan Bilal bin Rabah. Pada saat Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, masih banyak orang yang menjadi budak orang lain. Status budak saat itu sangatlah tidak menguntungkan. Ia bisa diperjualbelikan, dihadiahkan, dan bahkan diperlakukan seperti binatang oleh majikan mereka. Sebagaimana yang dialami oleh sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Ia adalah budak dari Umayyah bin Khalaf yang sangat kejam. Bersyukur, akhirnya ia dibebaskan oleh sahabat terdekat Nabi. Tentang amal baiknya ini, Allah kisahkan dalam Al-Quran surah Al-Lail ayat 18-21. Pernahkah kita mendengar apa yang pernah disampaikan oleh salah satu sahabat Nabi, Umar bin Khattab, tentang sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq? Suatu hari ia berkata, Abu Bakar adalah pemimpin kita yang memerdekakan pemimpin kita. Maksud yang memerdekakan pemimpin kita tidak lain dan tidak bukan ialah Bilal bin Rabah. Beliau merupakan bekas budak milik Umayyah bin Khalaf. Ia dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq seperti disebutkan dalam Quran surah Al-Lail. Cahaya hidayah terpancar di hati Bilal bin Rabah ketika majikannya Umayyah sering melepaskan kemarahannya pada Rasulullah SAW. Justru dari situlah Bilal bin Rabah mulai mengenal pribadi Rasulullah. Dari situ juga Bilal mulai mengenal Islam yang didakwakan oleh beliau. Ia mendengar bahwa Islam tidak membeda-bedakan kasta, melarang adanya penindasan, serta mengajak seluruh manusia untuk menyembah Rob yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu malam, diam-diam Bilal menyelinap keluar untuk menemui Rasulullah SAW. Ketika itulah dia menyatakan keislamannya di hadapan Rasul. Pagi harinya, Bilal beraktivitas seperti biasa, seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi. Ia berusaha untuk tetap menyembunyikan keislamannya dari majikannya, Umayyah. Umayyah adalah orang yang sangat kuat dalam menentang Islam. Pernah suatu ketika, Ammar bin Yasir diketahui telah memeluk Islam. Kemudian ditangkap dan disiksa oleh Abu Jahal dan Umayyah. Ammar disuruh membela diri di hadapan Abu Jahal serta pemimpin lain termasuk Umayyah. Bilal juga hadir menemani majikannya. Setelah Ammar gagal didesak untuk meninggalkan Islam, Umayyah memerintahkan Bilal agar mencambuk Ammar. Umayyah memberi cemeti. Namun ketika Bilal memegang cemeti itu, ia merasa gemetar. Akhirnya dilepaskannya cemeti itu tanpa sadar. Melihat apa yang terjadi pada Bilal tersebut, Ammar merasa keheranan. Ia berusaha memberikan cemeti itu kepada Bilal dan menyuruhnya untuk memukulnya, karena ia takut kalau rahasia tentang masuknya Bilal ke dalam Islam akan terbongkar. Namun apa yang terjadi? Bilal bin Rabah tetap saja tidak mencambuk sahabatnya itu. Kejadian tersebut membuat Umayyah bertambah geram. Ia pun merasa curiga dengan apa yang dilakukan oleh budaknya itu. Dan ternyata benar dugaannya. Bilal telah memeluk Islam. Lebih memalukan lagi, sebab peristiwa tersebut terjadi di hadapan Abu Jahal selaku pemimpin Quraisy. Keesokan harinya, Bilal dibawa oleh majikannya ke padang pasir. Saat itu cuaca sangat panas. Disitulah Bilal disiksa dan dipaksa untuk meninggalkan Islam. Melihat keengganan Bilal untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka, Umayyah membarikan Bilal di atas padang pasir yang panas membara tanpa pakaian.
Umayyah lalu memerintahkan orang-orang mengangkat batu besar yang panas dan diletakkan di atas dada Bilal. Semakin lama Bilal merasa semakin lemah karena terik matahari, tetapi lidahnya tidak pernah berhenti menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia terus-menerus berkata, "Ahad, Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa." Mendengar itu, Umayyah semakin berang. "Sebutlah demi Latta dan Uzzah," desak Umayyah. Namun Bilal tetap menyebut, "Ahad, Ahad, Ahad." Akhirnya Umayyah sadar bahwa dia sedang menerima tamparan hebat dari budaknya sendiri. Abu Bakar yang tidak tahan melihat Bilal disiksa di bawah terik matahari, akhirnya datang menemui Umayyah. Ia berkata, "Wahai Umayyah, apakah engkau hendak membunuh laki-laki ini hanya karena ia mengatakan bahwa Robnya adalah Allah?" Mendengar itu, Umayyah tersentak dan malu. "Wahai Umayyah, terimalah ini sebagai tebusannya," kata Abu Bakar sambil menghulurkan 100 uqiyah sebagai tebusan. Umayyah pun senang budaknya ditebus oleh Abu Bakar dengan harga yang tinggi. Bilal akhirnya dilepaskan dan dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Demikianlah Allah memuji usaha Abu Bakar dengan turunnya Quran surah Al-Lail ayat 19 sampai 21.